Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Mudah-mudahan sehat dan baik-baik aja ya. Dan semoga kita semua selalu diselimuti oleh kebahagiaan. Amin. Oke, kembali lagi bersama Opsiku, obrolan seputar solusi serta inovasi Kulon Progo. Nah, kali ini akan ditemani oleh saya Indah Ananta. Mungkin ada sebagian pemirsa yang masih bingung apa sih sebenarnya Opsiku. Opsiku adalah layanan baru yang memang dipersembahkan khusus oleh Dinas Komunikasi juga Informatika dari Kulon Progo. Dan Anda bisa menyaksikan podcast ini di YouTube Kulon Progo TV ya. Oke, mungkin juga ada sebagian pemirsa yang bingung kenapa Opsiku bisa terbentuk. Opsiku itu terbentuk untuk membantu semua masyarakat Kulon Progo dalam memecahkan permasalahan. Mudah-mudahan narasumber yang hadir di program ini bisa membantu memecahkan semua permasalahan yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Sesuai dengan judul acaranya atau nama programnya, solusi dan inovasi. Semoga narasumber bisa memberikan jalan keluar, juga memberikan sesuatu yang mungkin selama ini sudah dirancang sama narasumber-narasumber sehingga bisa membantu menyelesaikan, memberikan pendapat yang memang tepat sasaran langsung ke masyarakat Kulon Progo. Dan di samping saya, di tengah kita semua ya, sudah hadir narasumber-narasumber yang hebat dan insya Allah juga mumpuni di ilmunya masing-masing, di bagiannya masing-masing. Ini suatu kehormatan untuk saya karena bisa berdampingan langsung dengan narasumber yang hebat di Kulon Progo. Yang pertama adalah Bapak Agung Kurniawan SIP MSI. Beliau merupakan Kepala Dinas Kominfo Kulon Progo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Indah. Sehat? Yeah. Aduh Pak Agung, Masya Allah saya ini senang banget ya bisa duduk sampingan sama orang yang memang Masya Allah ya, pasti ilmunya banyak. Amin, dan amin. Prestasinya juga banyak. Dan memang ini saatnya kita sama-sama gali informasi lebih banyak. Dan tidak kalah hebatnya narasumber saya yang kedua yaitu Bapak Asrul Sani. Beliau merupakan ketua dari Paguyuban Wartawan Kulon Progo. Masya Allah, ini wartawan senior ini. Saya mah nggak ada apa-apanya. Hai, Assalamualaikum Pak Asrul Sani. Sehat Pak Asrul? Alhamdulillah sehat. Rambutnya klimis banget. Kayak berasa masih 17 tahun ya Pak Asrul? Ya kurang lebih 16 tahun. Sehat ya Pak Asrul? Oke, kita nggak usah buang-buang waktu lagi ya. Pak Agung, saya pengen tahu tentang Kulon Progo. Secara kan saya juga warga baru nih di Kulon Progo ya Pak Agung. Jadi mudah-mudahan Pak Agung mau berbagi informasi kepada saya juga pemirsa yang menyaksikan Opsiku kali ini. Oke. Tapi pertanyaan pertama akan saya berikan ke Pak Asrul terlebih dahulu. Di bulan Februari tepatnya tanggal 9 adalah Hari Pers Nasional. Dan bertepatan juga dengan hari ulang tahun Persatuan Wartawan Indonesia. Nah, kalau menurut Pak Asrul sendiri, apa sih sebenarnya peran dan fungsi dari pers itu sendiri? Langsung jawab. Ya, monggo Pak Asrul. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kepala Dinas Kominfo, Pak Agung, Mbak Indah. Iya. Luar biasa pagi ini. Kaitan pers, memang ini hari sakral bagi insan pers. Karena pers itu sendiri bagian dari 4 pilar demokrasi Indonesia. Nah, kemudian kaitannya Paguyuban Wartawan Kulon Progo KPWK dengan Hari Pers itu memang mencoba memberikan atau mewarnai dari pers itu sendiri. Yang perlu saya jelaskan di sini bahwa Paguyuban Wartawan Kulon Progo itu bukan organisasi resmi dalam artian bukan seperti Persatuan Wartawan Indonesia, AJI, itu beda. Kalau kita ini
apa ya istilahnya, bentuknya paguyuban, tapi membawahi semua media yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers. Jadi kami tidak mau juga dikatakan ini wah ini menyaingi PWI atau AJI, tidak. Kami berdiri itu sebagai wadah, kemudian menaungi teman-teman semua wartawan. Semua wartawan, misalnya kalau di sini ada KR, ada Sindo, ada iNews, ada MNC TV, TV One dan macam-macam. Nah, kemudian kaitannya pers itu sendiri, kami bicara di tingkat PWK aja nih, karena saya khawatir kalau terlalu meluas nanti Pak Agung ya nggak terima nanti. Karena beliau ini juga bagian dari pers sebenarnya. Kecuali kalau nanti beliau jadi ini Bapeda itu udah lain. Gitu ya Pak. Siap. Amin Pak. Amin. Berbicara tentang pers, Mbak. Nah, PWK di Kulon Progo memang berusaha memberikan yang terbaik, menjalankan fungsinya. Jadi selain memberikan informasi, menyampaikan informasi yang valid, juga memberikan menjalankan fungsi kontrol sosial. Nah, bahkan kontrol sosial kami ini tidak hanya dari jam kerja saja, tapi 24 jam. Kalau di Dewan itu ada fungsi kontrol 20, ya itu kita juga ada, misalnya terjadi kita lagi enak-enak tidur nih, WA masuk, Pak di dinas ini kayaknya ada ini, nah itu kita sudah mulai melakukan, wah ini saya harus seperti apa, kemudian langkah apa, terus konfirmasi. Nah, kaitan konfirmasi itu mutlak supaya tidak terjadi penyebaran berita bohong. Dan ini Mbak Indah, penyebaran informasi bohong itu fatal sekali, luar biasa. Katakanlah kita menyebut misalnya begini, Pak Agung Kurniawan saya tulis kemudian dengan informasi bohong. Itu akibatnya itu tidak hanya Pak Agung Kurniawan, ya berimbas ke Pemkab, berimbas ke keluarga yang paling kasihan anaknya, bahkan mungkin tidak mau sekolah gara-gara informasi bohong ini. Nah, makanya kemudian di hari pers ini PWK mencoba ya pelan-pelan memberikan sosialisasi bahwa PWK ini bagian dari pers yang harus menyampaikan ini peran pers itu seperti apa, kemudian dia harus berbuat apa. Gitu Mbak. Ya seperti mengawasi pemerintah juga ya, pemerintah daerah. Jadi gini, pers itu memang fungsinya itu kan untuk selain ikut mencerdaskan bangsa, dia juga harus memberikan kontribusi, terutama ke pembangunan. Nah, kita boleh bermitra, tetapi juga tidak boleh mengketiak, bahasanya begitu. Jadi ketika kita mau bekerja sama, ya bekerja sama pada fungsinya sendiri-sendiri, tetapi ketika ada harus yang kita sampaikan kritik ya, kita menyampaikan kritik harus juga sebisa mungkin harus ada solusi. Tidak mungkin kita mengkritik begitu saja tapi tidak ada solusi. Namanya malah mencerca bahasanya, mencerca tapi tidak ada solusi. Nah, kita menghindari itu. Dan saya betul-betul mengajak teman-teman pers Kulon Progo, PWK itu memang harus taatlah pada kode etik jurnalistik, kemudian undang-undang pers. Karena kalau tidak itu kasihan. Apalagi kalau udah menyangkut orang banyak. Seperti itu. Jadi harus mencerdaskan, memajukan, juga mempersatukan. Siap. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya adalah Pak Asrul, pada era demokrasi sekarang peran pers sebenarnya mau diarahkan kemana nih? Mbak Endah, ini pertanyaan rodo apa tuh? Ini mestinya pertanyaannya ke Dewan Pers, ke pengurus pers. Misalnya calon aku tadi, Pak. Masya Allah. Amin. Pak, nanti saya juru kampanye. Mbak Endah, kalau bicara pers ke depan, saya batasi pembicaraan ini karena saya khawatir ada yang kurang pas. Prinsipnya bahwa PWK akan menjalankan fungsi
persnya dengan tidak meninggalkan kode etik jurnalistik. Artinya ketika ada peristiwa dia harus konfirmasi, dan yang paling penting adalah ketika sudah menerima informasi dan mengolah menjadi sebuah berita, itu harus ada, bahasa kami, saring sebelum sharing. Jadi sebelum di-share itu memang harus difilter dulu, dilakukan filter. Jadi klarifikasi penting, karena itu berbahaya. Bahkan narasumber itu memang punya hak untuk hak jawab, dan itu mutlak. Ketika dia merasa dirugikan, itu memang dia harus atau dia punya hak untuk menggunakan hak jawab seperti itu. Jadi supaya tidak terjadi gitu, Mbak. Iya. Jadi memang insan pers ini mempunyai tugas yang sangat mulia, membantu masyarakat untuk memverifikasi semua informasi yang ada. Siap, ya. Betul. Pak Asrul bisa bersandar dulu, ya gitu ya. menghela nafas dulu. Karena saya semangat banget kalau bicara ini. Tidak perlu biar nggak deg-degan terus ya. Nah sekarang giliran Pak Agung nih, Pak Agung Kurniawan. Saya ingin bertanya nih Pak, dengan berkembangnya era digitalisasi saat ini, terobosan apa aja sehingga dapat berkolaborasi dengan pers? Terima kasih Mbak Endah, selamat pagi teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada, dan kepada Bang Asrul Sani dan seluruh insan pers khususnya di Kulon Progo dan dimanapun teman-teman insan pers berada, kami ucapkan selamat Hari Pers Nasional. Semoga tetap selalu jaya dan memberi kontribusi kepada bangsa dan negara. Amin. Terkait peran pers dan apa yang sudah kita lakukan, kami pemerintah Kabupaten Kulon Progo ini bersama pers itu sama-sama mitra strategis. Ya, kami bermitra, kami bekerja bersama, saling melengkapi. Mengapa demikian? Karena pemerintah daerah itu butuh jurnalistik, media massa dan pers. Karena apa? Pemerintah dan masyarakat ini kan jarak diseminasi informasinya kan terlalu panjang, terlalu luas. Pemerintah butuh program, sasaran, kebijakan, sosialisasinya ini tersampaikan kepada masyarakat secara cepat dan masif. Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Apa yang sudah dilakukan pemerintah? Ini di sini nih peran media massa, pers itu sangat penting dan sangat strategis. Ini terbukti ketika 2 tahun pandemi misalnya, pandemi masyarakat tidak bisa melakukan aktivitas secara leluasa. Pemerintah juga work from home misalnya. Nah, di sini peran-peran pers itu melakukan edukasi, melakukan sosialisasi. Bagaimana masyarakat bisa tetap beraktivitas di masa pandemi secara aman, tetap bekerja secara aman. Bagaimana program vaksinasi ini bisa berjalan. Jadi peran pers itu sangat strategis karena ini mendorong masyarakat pentingnya vaksinasi itu seperti apa. Karena tidak mungkin ya kami pemerintah daerah melalui dinas, melalui satgas harus mengedukasi satu-satu dari mulai Kapanewon atau kecamatan, kelurahan atau desa sampai RT, itu tidak mungkin. Maka pers yang bergerak ini melalui media massanya, koran cetak dibaca setiap hari. Ketika pandemi kan koran tetap terbit, online tetap jalan, televisi menyiarkan 24 jam. Nah ini peran-peran seperti ini yang sangat dibutuhkan oleh media. Jadi kami pemerintah daerah sangat berterima kasih kepada dunia pers atas peran dan apa yang sudah mereka lakukan
untuk berkontribusi bagi masyarakat. Selain itu media massa juga berfungsi untuk penyeimbang informasi ya, supaya masyarakat tetap adem, tidak gaduh dan tetap tepat sasaran. Ya, seperti kasus baru-baru ini ada kasus penculikan ya, penculikan anak, penculikan anak. Kita lihat di media sosial kan berseliweran ya, seperti Bang Asrul tadi udah sampaikan tentang hoak dan seterusnya. Nah, maka pers ini mengambil peran pemerintah untuk meluruskan apa sih yang sesungguhnya terjadi di masyarakat. Apa yang harus diwaspadai oleh sekolah, apa yang harus dilakukan oleh orang tua siswa, itu semuanya ada. Bahkan kalau kita lihat di media koran cetak dan elektronik itu ada tipsnya ya, tips supaya anak supaya tidak kena ancaman penculikan misalnya, apa yang harus dilakukan sekolah, itu semua sudah tersosialisasi oleh media massa. Jadi media massa juga butuh menyiarkan itu secara profesional dan komersial, tetapi pemerintah juga sangat diuntungkan karena pemerintah sudah, dinas pendidikan sudah tidak perlu repot-repot mendatangi sekolah satu persatu, cukup membuat surat edaran dan surat edaran itu dikutip oleh media massa. Oke. Ya, seperti yang saya tahu ya Pak Asrul, kan salah satu cara membatasi terjadinya tindak kejahatan, kalau ada yang mau jemput anak sekolah bisa serahkan KTP terlebih dahulu, ya kan? Terus menasihati anak untuk tidak tergiur dengan rayuan-rayuan atau dikasih makanan-makanan kayak gitu ya Pak Agung ya. Memang ya itu tugasnya pers ya, membuat kita lebih pintar dan menyadari bahwa memang informasi itu sangat penting dan memang harus disosialisasikan ke masyarakat luas. Oke, Pak Agung, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Kebijakan apa aja yang dilakukan Dinas Kominfo untuk dapat berkolaborasi dengan pers sehingga tercapai kemajuan pembangunan informasi? Oke, banyak yang sudah kita lakukan ya. Jadi yang pertama tentunya sebagai mitra strategis dan memang peran-peran strategis juga memang sudah dilakukan oleh media massa, maka kita pemerintah daerah memfasilitasi untuk teman-teman wartawan itu bisa bekerja dengan baik, bekerja dengan nyaman. Ya. Sesederhana kita membikinkan wifi misalnya, internet dipancarkan secara luas, gratis dan akurat lah gitu. Untuk memudahkan itu, termasuk barangkali ada peralatan-peralatan elektronik yang sudah kita bantu untuk di ruang media room namanya, media room atau media center. Kita juga mengajak media untuk CSR dari BUMD untuk bisa membantu kelancaran wartawan dalam bekerja, khususnya penyediaan komputer dan memperbaiki ruangan ya supaya ruangannya nyaman. Kemudian di tingkat perangkat daerah ya, instansi atau OPD, kita Pak Bupati khususnya itu mendorong untuk OPD itu terbuka kepada media, dalam arti apa kegiatannya disampaikan, apa programnya itu disampaikan. Dan keterbukaan informasi publik ini kan juga sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Masyarakat itu berhak tahu apa yang akan dilakukan oleh pemerintah atau instansi. Masyarakat itu berhak tahu pemerintah itu sudah ngapain sih? Apa sih kerjanya pemerintah? Apa kerjanya pemerintah itu ngapain? Iya kan? Jangan sampai kerjaan pemerintah itu hanya dalam bentuk laporan kepada atasan, kepada Pak Bupati. Cuma mencairkan dana aja, tapi hasilnya mana? Makanya untuk supaya real, supaya masyarakat juga bisa melihat data, fakta di lapangan, ini pemerintah instansi itu kita dorong untuk
terbuka. Kalau perlu ngundang wartawan, Jadi nggak perlu wartawan itu tidak perlu ditakuti lah. Nanti kalau pertanyaannya berat-berat gimana? Takutnya mendalam gitu ya. Enggak, gitu. Nanti malah justru senang. Kami juga mendekatkan media massa, wartawan itu kepada kinerja pembangunan di lapangan, salah satu UMKM. Kami ada program namanya Pers Tour misalnya. Seperti apa itu? Pers Tour lokal. Pers Tour lokal misalnya ada misalnya kita ke Lendah itu ada batik. Kunjungan. Kunjungan. Pers Tour itu kunjungan. Menyaksikan kayak pembuatan batik. Iya. Proses produksinya, penjualannya. Dan itu diberitakan. Dan itu dimuat, diberitakan ya. Kemudian roti Kolmberg namanya di Lendang, nggak ada loh yang tahu. Padahal itu apa itu? Roti Kolmberg itu roti yang seharusnya masuk roti yang warisan budaya. Karena udah ada di zaman Belanda, namanya aja Kolmberg. Kalau orang terkenalnya apa? Kombeng ya. Kombeng. Kalau orang Jawa bilangnya kombeng gitu. Kombeng. Roti tua. Roti tua, benar. Ini benar dari Kulon Progo. Ya, nggih, adanya di Lendah. Ada di Lendah. UKM Red Devil, Pak. Red Devil itu ternyata itu sebuah jenis ikan ya. Ikan predator pemangsa ikan-ikan yang ada di Waduk Sermo. Ada masyarakat yang kemudian menjaring, mengambil, kemudian diolah jadi di crispy, Masya Allah. Kemudian dibantu oleh dinas-dinas terkait, dipasarkan. Nah, kita perlu peran wartawan di situ untuk memasarkan, tanda petik memasarkan melalui media dengan angle-nya masing-masing. Ada yang angle-nya itu Red Devil sebagai predator yang kemudian itu punya nilai tambah menjadi makanan yang ekonomis, camilan yang ekonomis. Ada yang angle-nya langsung kepada bagaimana ini bisa dijual, bagaimana proses pembuatannya. Jadi memang menarik. Itu yang sudah kita lakukan bersama media dan kita saling bersinergi. Ya benar-benar ya, karena kan media itu yang pasti langsung berhubungan sama masyarakat ya Pak ya. Jadi yang tadinya masyarakat nggak tahu bagaimana cara pembuatan ikan crispy itu dari pengambilannya, penjaringannya, terus mengolahnya, bumbunya, memasarkannya, packagingnya, gitu ya. Dan itu udah dijual keluar daerah. Oh, udah sampai keluar daerah dari Kulon Progo ya. Ya mudah-mudahan bisa dipasarkan lebih jauh lagi ya Pak Agung. Oke, terus untuk pertanyaan selanjutnya ini khusus untuk dua-duanya. Jadi biar adil, biar nggak ngiri kan satu sama lain. Dia bagi rata ya. Bagi rata. Oke, pemirsa Opsiku, ini kayaknya obrolan kita makin panas nih, makin dalam. Nah, tapi tahan dulu untuk cari taunya karena kita akan break sebentar lagi. Oke. Oke, kembali lagi bersama Opsiku, obrolan seputar solusi dan inovasi Kulon Progo. Masih bersama saya Indah Nanta dan juga narasumber-narasumber saya yang keren banget, super duper keren, Pak Agung dan Pak Asrul. Oke, kita lanjut ya, Pak Agung dan Pak Asrul. Ini pertanyaan untuk Bapak berdua. Kenapa tema HPN pada tahun ini diarahkan ke pengembangan pariwisata dan pelestarian ekosistem hayati? Padahal saat ini nih sedang ramai-ramainya publik berbicara tentang politik atau biasa yang mereka sebut tahun politik. Kok malah jadi memasarkan pariwisata dan ekosistem? Gimana ini nih, Pak Asrul dan Pak Agung? Yang punya hari raya HPN. Oke, makasih Mbak Indah, Pak Agung. Jadi untuk
peringatan HPN 2023 memang PWK itu mengusung tema pers dukung pengembangan pariwisata dan upaya pelestarian ekosistem hayati. Kalau pertanyaan tadi, kenapa kok ini kan tahun politik 2023 menjelang tahun politik. Kenapa kok kita lebih menarik tema ke pariwisata, kok tidak bicara tentang politik gitu. Jadi begini, PWK itu memang sangat sadar ini tahun politik sehingga kami harus hati-hati. Jangan sampai pers itu sendiri terjebak dalam proses politik praktis. Misalnya kita malah berkegiatan tapi mampu-mampu politik. Ketika itu dilakukan maka ada ya mungkin parpol yang diuntungkan bahkan dan juga ada parpol yang merasa dirugikan. Nah, itu kita tidak mau. Nah, dilalah juga kepala daerah Kulon Progo ini Pak Tri Sakti juga PJ dan beliau PNS murni. Jadi kami harus menjaga itu. Jadi jangan sampai Pak PJ ini yang biasanya bupati, wakil bupati itu kan jabatan politis. Sementara Pak Tri ini kan PNS. Kalau kita malah ini kasihan beliau dan kita juga tidak mau terjebak di situ. Nah, kaitannya tema itu kenapa kami pariwisata? Ya memang pasca pandemi pariwisata satu-satunya sektor yang mampu membangkitkan ekonomi masyarakat. Jadi bahkan kemarin ada ATF 2023 di Jogja, bahkan oleh Dinas Pariwisata dan dinas lainnya menarik delegasi itu ke Kulon Progo. Kalau bahasa saya safari destinasi pariwisata. Nah, di situ ada delegasi Rusia, terus Laos, terus Jepang, dan itu luar biasa. Dan kami beberapa media memang melakukan peliputan acara itu. Dan bahkan berita saya kemarin kan ada fotonya Pak PJ menyuguhkan durian khas Kulon Progo, durian menoreh itu ke salah satu delegasi Rusia dan makannya kalau istilahnya kalau saya sih itu si lahap sih itu. Apa tuh maksudnya? Lahap itu ya apa ya? Pokoknya doyan banget. Bukan lagi melepas ini tapi memang doyan, kalau bahasanya lapar kalau itu. Jadi kemudian tema itu atau kegiatan HPN jadi memang sebagai refleksi fungsi pers bagi masyarakat. Jadi kita selama 1 tahun ini kita menjalankan profesi dan ada yang menarik sebenarnya. Jadi dan mudah-mudahan saya tidak salah ya. Kan ada pekerjaan itu kan ada beberapa profesi, Pak. Jadi profesi dokter, ada profesi pengacara, ada profesi wartawan. Nah, dari 3 ini memang berbeda. Kalau pers itu memang tidak boleh memasang nilai jasa, sementara dokter ada tarif. Nah, ada tarif, pengacara juga begitu. Nah, jadi memang kadang-kadang saya sebagai media itu memang bukan sedih sih, karena kita sudah ini profesi kita, tapi memang kadang-kadang berpikir dokter ada bahasanya jasa ini medis, kemudian pengacara ya, bahkan kita lihat bagaimana kondangnya para advokat itu ya karena bukan karena ya mungkin karena hebatnya juga, tapi kan juga karena tarifnya juga begitu, Pak. Nah, tapi pers tidak boleh melakukan itu, wartawan itu tidak boleh, tidak boleh, sehingga ya sudah kita jalankan profesi dengan ikhlas, profesional dan independen. Nah, kemudian kenapa milih pariwisata? Yaitu tadi membantu bangkit dan berkembangnya destinasi pariwisata Kulon Progo demi meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Banyak warga, banyak masyarakat yang memang mengandalkan dari kehidupan sektor pariwisata, mulai dari pedagang itu tadi Red Devil tadi itu kan juga ditawarkan ke pengunjung wisata di objek wisata Waduk Sermo, kemudian di berbagai destinasi pariwisata lainnya. Sehingga kami melihat ini kita harus
tangkap dalam artian kita harus bantu pariwisata ini bangkit. Nah, belum lagi misalnya Pantai Gelaga itu kan luar biasa, Waduk Sermo dan lain-lain. Nah, kemudian itu kan tadi ada kaitannya dengan hayati. Nah, kita tahu perburuan hewan itu udah luar biasa, sehingga kami mencoba, meskipun ini bagian dari apa ya, hanya sebagian kecil lah yang bisa kami lakukan, sehingga kami ingin ini menjaga, ikut berpartisipasi menjaga kelestarian satwa yang dilindungi khususnya di wilayah utara Kabupaten Kulon Progo. Nah, kaitannya karena kan rangkaian itu banyak. Ya, nanti pertanyaan berikutnya aja saya jawab. Pak Agung mau menambahkan? Oke, terima kasih. Jadi kami sangat berterima kasih kepada panitia Hari Pers Nasional yang ada di Kulon Progo, khususnya karena menginisiasi tema besarnya itu adalah pariwisata dan kelestarian hayati. Mengapa begitu? Karena yang pertama, pariwisata itu salah satu sasaran prioritas daerah, bahkan mungkin super prioritas kalau pariwisata di Kulon Progo ini. Alasannya karena pariwisata itu dipandang sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat. Kulon Progo kita lihat sudah ada Bandara Jogja International Airport. Jutaan nanti akan ada penumpang ya, dan sebagian besar adalah wisatawan. Di Kulon Progo sudah berdiri hotel-hotel berbintang. Nah, kemudian Kulon Progo dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa itu keindahan dan keunikan alam. Ada gunungnya, ada persawahannya dan pantainya. Nah, ini semua adalah daya tarik wisata. Dan sebagai penggerak ekonomi masyarakat dengan keberadaan pariwisata yang diharapkan bisa menjadikan bangkitan ekonomi. Jadi ketika ada sebuah destinasi wisata itu dibentuk, dibangun, itu nanti ikutan-ikutan ekonominya itu muncul. Mulai dari penjualan UMKM, kemudian sektor-sektor yang secara langsung berhubungan dengan pariwisata, ada hotelnya, kemudian ada guide-nya, ada paket tur, transportasi, itu semua bergerak. Dan itu bisa menggerakkan ekonomi masyarakat maupun pertumbuhan ekonomi di daerah. Kemudian kelestarian hayati. Jadi betul yang disampaikan oleh Bang Asrul tadi. Sebagai contoh di Kulon Progo itu ada Desa Jatimulyo. Di Desa Jatimulyo itu ada kegiatan watching bird. Ya, jadi wisata khusus di mana kelompok-kelompok pecinta binatang itu melihat dari dekat, mengamati pengamatan burung itu di wilayah pegunungan Menoreh, khususnya di daerah Jatimulyo, di mana di sana ada burung-burung yang memang secara berkala itu terbang, melintas, migrasi, bahkan ada yang memang bermukim di kawasan itu. Itu pemandangan yang luar biasa. Nah, ini harus dilindungi. Ya, harus dilindungi. Salah satu mengapa kawasan Pendowerjo ya, besok itu kebetulan itu saya kira bukan suatu kebetulan, ini panitia HPN itu kok puncak acaranya itu di daerah Bendung Kayangan, karena di sana itu keindahan, bisa melihat gunung-gunung Menoreh, ada air terjunnya. Nah, ini juga harus dilindungi pakai tata ruang wilayah ya khususnya, supaya di sana bisa dijaga panorama alamnya itu sebagai sebuah daya tarik wisata. Kalau di sana nanti sudah tumbuh-tumbuh rumah, tumbuh-tumbuh bangunan-bangunan tinggi, orang mau lihat hutan, orang mau lihat gunungnya udah ketutup gedung semua. Lalu apa bedanya dengan kota? Orang kota ke
ke daerah pegunungan utara Kulon Progo ini kan mau lihat sawah, mau lihat selokan, bahkan Mbak Luna Maya itu aja bersepeda di sepanjang jalur Luna. Jalur Luna ya, makanya namanya jalur Luna Maya. Itu bikin heboh itu. Sehingga ini yang harus dijaga. Maka saya kira sungguh tepat tema HPN tahun ini mendorong tumbuhnya pariwisata dan melakukan komitmen untuk pelestarian ekosistem hayat. Okay. Tapi kalau menurut Pak Agung sendiri, apakah cukup efektif peran pers dalam mengontrol kebijakan di pembangunan daerah? Saya kira sangat efektif, Pak. Jadi salah satu tadi sudah disampaikan oleh Bang Asrul. Jadi pilar demokrasi keempat itu adalah pers ya, di samping eksekutif, legislatif dan yudikatif, pers itu salah satu pilar. Nah ini sudah dijalankan dengan baik, dengan secara berimbang, secara objektif, sekaligus melakukan edukasi. Nah yang paling penting dari pertanyaan Ibu adalah nanti check and balance itu, check and recheck dulu, kemudian opininya harus tidak hanya satu pihak tetapi juga pihak lain, sehingga siaran yang disampaikan kepada masyarakat itu pesan-pesannya itu pesan-pesan yang seimbang. Oke. Yeah. Terus kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, kali ini untuk Pak Asrul ya. Kalau Pak Asrul, bagaimana pers menjaga objektivitasnya dalam mengkritisi kebijakan pembangunan di daerah? Mbak Indah, Pak Agung, kalau bicara objektif, media memang harus melakukan itu. Itu sah. Seperti yang dikatakan Pak ini. Jadi kita boleh dan wajib berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten, terutama dalam hal ini PWK Pemkab Kulon Progo. Kita menjalankan kolaborasi, menginformasikan kesuksesan pembangunan, keberhasilan pengentasan kemiskinan, tetapi kita tidak boleh juga mengurangi ini daya kritis kita. Artinya ya boleh kita menyampaikan hal-hal yang positif dan itu memang fakta keberhasilan, tapi juga kita tidak boleh kemudian mengabaikan kritis. Jadi ketika ada kebijakan yang memang kurang pas, ya itu harus disampaikan. Nah, makanya kami kadang-kadang media itu kan ada membuka bahasa kayak pengumuman lah dalam tanda kutip bagi masyarakat. Ketika ada yang mengetahui ini bisa menghubungi kita, kemudian kita lakukan ya investigasi misalnya, atau kita melakukan liputan kemudian, dan yang paling wajib adalah klarifikasi. Karena bisa saja misalnya Pak Agung malah nggak tahu, tapi justru di tingkat bawah misalnya pelaksana di lapangan yang justru memang mengalaminya. Istilahnya lalai misalnya seperti itu. Tapi Pak Agung nggak tahu. Ketika kita langsung menulis Pak Agung ini kan Pak Agung malah dirugikan kan begitu. Seperti itu Mbak. Yeah. Artinya kalau objektivitas memang kita mutlak kita lakukan. Cuman untuk melakukan itu memang harus ada upaya, misalnya klarifikasi. Nah yang repot itu klarifikasi dengan pihak-pihak yang seperti Pak Agung bilang tadi, justru ketakutan dengan wartawan. Dan itu menurut saya agak itu agak berpotensi menyebarkan informasi yang memang tidak benar. Kenapa? Mestinya jenengan sumber itu bisa memberikan hal yang sebenarnya, faktanya menjadi berita itu liar, karena tidak mau menyampaikannya sungguhnya. Karena dibatasi ya, sama seperti itu. orang tersebut, akhirnya jadi informasinya kemana-mana. Ya, itu menjadi berita liar. Nah, benar kata Pak Agung tadi. Sebenarnya media itu wartawan itu tidak perlu takuti, karena ada hal-hal yang bahasanya off the record. Ketika sumber itu menyatakan off the record, hal-hal yang tidak boleh
ini ya itu harus dihormati. Meskipun kita lihat dulu off the record-nya apa. Kalau off the record-nya memang menyembunyikan sesuatu, itu justru itu harus dibongkar. Di blow up ya. Ya, seperti itu Mbak Indah. Jadi memang ada informasi yang memang boleh diketahui oleh masyarakat, tapi ada juga memang informasi yang nggak boleh diketahui, dan ini tugasnya pers ya yang memfilter itu, menyaring itu dengan logikanya dan yang pasti dengan kebenaran ya, Pak Agung ya, sesuai dengan kebenaran. Oke, selanjutnya apakah pers juga akan lebih kritis dan objektif, Pak Asrul? Ini saya terus. Mbak, ganti posisi Mbak, saya ganti posisi Mbak. Ganti posisi saya. Kalau lagi yang wartawan kan di sana. Enggak, Agung Pak Asrul nih kalau lagi salah tingkah dia mukanya merah banget. Nah, ini kayak udang dipanggang. Maksud saya begini, gantian tanya, saya ditanya terus. Mbak Indah. Bahwa semakin ke depan, semakin memasuki era yang luar biasa ke depan, justru pers ini harus semakin kritis. Karena apa? Ya kalau tidak itu dilakukan, ya repot. Ya saya nggak mau terlalu berbicara luas, misalnya korupsi segala macam. Ketika kritis itu menjadi tumpul atau ketajaman. Kalau dulu kan bahasanya kan pena, karena memang wartawan itu kan kulit tinta. Kalau sekarang ketika daya kritis itu tidak ada, itu bahaya. Itu bahaya, maka fungsi pers itu tadi ya tidak berjalan. Maka kalau pertanyaan Mbak Indah tadi ngomong pertanyaannya harus lebih kritis, itu wajib karena untuk penyeimbang sebenarnya. Jadi mungkin saja sebuah kebijakan itu dilakukan, tetapi tidak mengetahui unsur akibatnya sehingga terjebak. Nah itu fungsi kita mengingatkan. Seperti itu Mbak. Ya soalnya kalau memang benar-benar ditutup ya bisa mati demokrasi. Iya. Nah itu yang bahaya. Bahaya banget. Panjang. Oke, ya Pak Asrul istirahat dulu. Ya. Senyum-senyum dulu. Sekarang giliran Pak Agung yang deg-deg share nih. Oke, Pak Agung, bagaimana kolaborasi Kominfo dan pers untuk memajukan potensi-potensi di daerah Kulon Progo? Oke. Saya kira ada beberapa poin yang sudah kita sampaikan di depan. Jadi kemitraan kita, kemudian bagaimana penyebar luasan publikasi, program, sasaran dan kegiatan pemerintah daerah, kegiatan-kegiatan Pak Bupati, Dewan, DPRD itu bisa tersampaikan kepada masyarakat. Kita sangat berharap peran pers ada di sana. Banyak hal yang sudah kita lakukan bersama media massa. Media massa kita libatkan dalam kalau kita punya kegiatan OPD, kita dorong OPD itu juga untuk mengundang wartawan, mengundang wartawan untuk meliput kegiatan tersebut. Kemudian secara berkala juga membuat semacam rilis, kemudian rilis itu bisa disampaikan kepada media. Kemudian ada press conference juga, Kemudian kita tadi sudah sampaikan ada press tour lokal. Jadi supaya kami dari Kominfo juga teman-teman media ini bisa langsung ke lapangan, Kita bisa pergi. Pernah kita itu pergi ke Samigaloh ke daerah Pagerharjo, itu kan di puncak pegunungan Menoreh-sana untuk melihat budidaya panili. Nah, jadi media massa juga teredukasi juga untuk ternyata panili itu yang luar biasa
mahal ya, itu kan termasuk komoditas yang sangat bernilai ekonomis ya. Itu bisa ketemu dengan petaninya, bisa ngobrol, cara tanamnya gimana, cara manennya gimana, penjualannya bagaimana. Kemudian kita juga bersama media itu mengunjungi sentra kopi ya di daerah Samigalo sana, ketemu kelompok petaninya dan seterusnya. Ini bagian-bagian dari kolaborasi kita, sinergi kita dengan media seperti itu, Mbak. Oke, kita sudah di penghujung acara Opsiku dan waktunya kita pemirsa mendengarkan pesan-pesan dari narasumber-narasumber kita hari ini. Silakan Pak Agung, dimulai dari Pak Agung dulu. Oke, terima kasih Mbak Indah, Bang Asrul yang saya hormati, dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman dimanapun Anda berada. Mengakhiri pertemuan pada siang pagi hari ini, kami sangat berharap Hari Pers Nasional HPN itu bisa menjadi momentum yang luar biasa untuk memajukan dunia pers saat ini yang kita tahu banyak menghadapi tantangan. Salah satu tantangannya adalah bagaimana pesatnya arus digitalisasi, elektronik, internet, dan seterusnya. Salah satu tantangan yang nyata adalah bagaimana masyarakat ini menggunakan media sosial mereka, dan kemudian masyarakat itu bisa menjelma menjadi wartawan pakai tanda petik. Jadi ketika mereka melihat suatu peristiwa, bisa melakukan video, bahkan mengetik beritanya, kemudian di-share ke publish melalui jaringan media sosial. Itu kalau itu tidak kemudian masyarakat teredukasi, itu bisa menjadi permasalahan saat ini, salah satunya tentang hoax, ya. Terus kemudian tentang kegaduhan dan seterusnya. Padahal seorang jurnalis itu kan masyarakat itu kan tidak punya keahlian untuk menulis, kemudian juga tidak menggunakan kode etik seperti insan pers pada umumnya, dan tidak memiliki profesionalisme jurnalistik. Ini saya kira tantangan hari ini, dan bagaimana kita mendorong media untuk bisa melakukan penyeimbangan terhadap fenomena-fenomena hari ini, di mana jurnalisme citizen atau citizen journalism ini bisa memberi kontribusi dan bisa diwadahi justru kepada media-media yang terverifikasi oleh negara atau melalui Dewan Pers ini. Saya kira itu, dan terima kasih media massa khususnya di Kulon Progo yang selama ini sudah bersinergi, selama ini memberikan kontribusi untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agung. Lalu bagaimana Pak Asrul sendiri? Masih. Ya, terakhir Pak Asrul, monggo sampaikan. Mbak Indah. Iya. Pak Agung, pemirsa sekalian, sebelumnya kami tidak ingin menyampaikan atau kesimpulan, tetapi ini kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, terutama pemerintah Kabupaten Kulon Progo, wabil khusus Pak PJ Bupati, Pak Trisaktiana, DPRD Kulon Progo, kemudian Pak Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Pariwisata, Kesra, terus Basnas, dan warga masyarakat yang menjadi ketempatan atau menjadi lokasi kami memperingati Hari Pers Nasional. Yeah. Karena di sana ada bedah rumah, dan kami berkolaborasi dengan Pemkab Kulon Progo, dalam hal ini Kesra dan Basnas,
Dan Pak Agung saya matur nuwun sekali nih, luar biasa ini seperti Bapak angkat gitu. Jadi luar biasa kami bisa berkegiatan ini karena ada apa ya, dari Pak Agung sendiri memberikan dorongan bahkan arahan-arahan sehingga kegiatan HPN bisa terlaksana. Bahkan kita tidak menyangka bahwa kegiatan HPN yang dilakukan PWK ini sudah berjalan 5 tahun, Pak. Masya Allah. 5 tahun. Lama juga. Nah, ya 5 tahun dan mudah-mudahan berkat dukungan Pemkab, Porkompimda dan masyarakat, PWK tetap akan eksis sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. Doakan saja Mbak Indah, mudah-mudahan kita PWK tetap memberikan apa ya, mewarnai kehidupan di pemerintahan maupun di masyarakat. Ya, demikian. Amin. Selamat Hari Pers Nasional untuk semua insan pers. Pers merdeka, demokrasi bermartabat. Amin. Maju terus ya pers Indonesia. Hidup Terima PWK. kasih untuk Pak Agung. Terima kasih juga untuk Pak Asrul. Mudah-mudahan pemirsa Opsiku bermanfaat ya apa yang mereka sampaikan. Dan mudah-mudahan bisa membantu memecahkan semua permasalahan yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Waalaikumsalam. lagi.